Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. 7.57 ya, kurang 3 menit. Tak apa-apa, kita mulai lebih awal biar nanti dicepat ya. Dicepat lebih bagus. Live stream analisa XAU USD hari Jumat ya, tanggal 17 Februari 2023. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita mulai live stream analisa. Kita akan melihat pergerakan XAU USD untuk hari ini. Ya, pada saat hari kemarin, nah ini saya sudah pindahkan ya garis horizontal ini daripada D1 kemarin yang MA 10 kuning ini berada di atas, ini sekarang sudah mulai bergerak ke bawah. Berarti sekarang berada di 1859. Open tadi posisi di 1834 ya, artinya jarak ke sana sekitar 200 pip. Nah, jadi memang ini kalau misalkan kita perhatikan D1, dia harga ini candle bearish ya, kemudian ini tawar-menawar ya. Kemudian ini masuk lagi bearish yang sangat besar. Dan ini memang bearishnya kecil. Jadi kekuatan turun sudah mulai terlihat lelah ya. Tapi masih bearish karena dia close di bawah MA5 low. Ya, dia close-nya di bawah MA5 low. Biasanya kalau misalkan harga bergerak di bawah MA5 low, nah nanti seperti ini. Ini dia masih bergerak di bawah MA5 low ya. Nah, ini bearishnya besar, ini besar, tapi ini ada pembalikan arah, di koreksi dia pertemuan MA510 high. Ya, candle kedua inilah entry point yang sangat bagus. Nah, jadi saya akan cek untuk hari ini, meskipun candlenya kecil, ya seperti ini nih ya. Ini kan ada bullish ya, kalau di sini belum ada bullish. Untuk sekarang ini belum ada bullish, tapi masih bearish ya, belum ada yang namanya bullish. Diperlukan konfirmasi penembusan di sini nih, high kemarin untuk bullish, tapi bullish pun terbatas karena ini trennya bearish dan ini MA510 high masih berada di atas. Ini di di D1. Jadi untuk yang mau entry di D1, kita akan menunggu beberapa hari ke depan ya untuk mencari entry point ataupun momentum yang bagus. Nah, untuk di H4 ini sama. Untuk di H4 sama, ini ada extreme buy ya, ada extreme buy, dan kemarin saya menggambar ini ada bullish, di sini ada membuat bullish ya, tapi di sini di reject ya, sama candle ini dia close-nya lebih rendah daripada candle bullish ini, jadi masih dominan bearish nih. Kemudian ini naik, kemudian ini pertemuan MA510 high ya, ternyata ini re-entry, dia membentuk re-entry. Di sini ketika dia close, dia tidak menembus MA5 high, makanya di sini dia turun, dan sampai sekarang dia turun tapi di stop sama MA510 low ya. Jadi saya beranggapan ini masih bearish ya, masih bearish. Oke, kita akan cek ke time frame H1. Pada time frame H1 yang kemarin ini ada candle bullish ya, makanya saya simpan di sini ya. Ternyata memang apa yang saya lihat itu di sini ada resisten yang menjadi support yang menjadi resisten. Nah ini
Jadi ini tuh awalnya support, kemudian ini ditembus ya. Jadi saya menyimpan ini sebagai resisten. Makanya kemarin mungkin harga naik sampai resisten tersebut yang baru dan turun ya. Jadi saya beranggapan ini pada saat sekarang masih bearish karena low daripada tanggal 15 bulan 2 ini sudah ditembus break ya. Dan saya pastikan ini harga masih akan turun untuk gold. Bisa jadi nanti menuju 1.300 lah. Ada kemungkinan ya. 1.800. Bentar saya akan pindahkan dulu. Oke. Nah, ini udah ditembus ya. Ini bullish. Dan ini bearish. Ini konfirmasi bearish ya. Nah, kita cek di sini. Kalau teman-teman mau gambarnya sama seperti saya, silakan ya. Bebas. Ini bearish, ini penembusan. Ini daripada support yang terbentuk, dan ini daripada D1 ya, D1. MA510 high D1. Nah, jadi untuk gold range-nya memang sempit ya. Jadi kalau misalkan mau entry sell, kita harus sell di di bawah inilah. Di bawah area resisten ini. Dan memang sekarang ini belum waktunya re-entry. Nah, ini ada extreme buy. Nah, kita tunggu di sini dia close sebagai CSM ataupun momentum. Nanti ketika ada CSM pasti ada kemungkinan dia membentuk area re-entry. Kalau di H4 ini memang masih turun. Karena ini saya perhatikan candlenya bearish ya. Nih. Yang ini. Ini dia opennya di 134.563. Ini close-nya 134.338. Artinya lebih rendah daripada candle ini. Ya, candle yang ini lebih besar daripada bullish yang ini. Jadi ini saya rasa masih bearish. Ya, masih bearish. Mungkin nanti akan kalau misalkan naik ya sekitar MA510 high inilah ya pada time frame lambat, ataupun biasanya 50% daripada candle ini. Kemudian nanti saya rasa mungkin ini masih akan turun. Atau kalau misalkan mau entry, ini bagus ini CSA. Ini CSA nih. Belum ada pertemuan MA510 high daripada H1. Kalau misalkan teman-teman mau entry, sell, nunggu pertemuan MA510 high dulu. Ya, supaya nanti zona zero loss ataupun resikonya sangat kecil. Nah, resikonya sangat kecil. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menunggu candle close di bawah low BB ini lagi bagus. Candle close di bawah low BB lagi bagus, kemudian menunggu pertemuan MA510 high baru entry. Supaya nanti resikonya sangat kecil. Ini saya rasa masih akan turun ya. Tapi jangan entry di MA510 low. Ya. Jangan entry di MA510 low. Ini demikian analisa live stream untuk sesi Asia sekarang ya. Semoga nanti ilmunya bermanfaat ya. Intinya untuk D1 kita tetap harus masih menunggu pertemuan MA510 high D1 baru kita akan entry ya. Kalau sekarang mungkin ya untuk scalping bolehlah di antara ini nih. Ini sudah menjadi area support dan ini resisten. Jadi saya rasa masih
harga bakal bergerak di antara, nah, di antara ini ya, di antara garis, kalau misalkan mau turun, kalau misalkan mau sell, lebih baik di area-area ini baru turun. Karena ini kalau misalkan mau buy, belum ada konfirmasi untuk buy belum. Nah, ini area support. Oke, mudah-mudahan support ini ditembus. Jika support ini ditembus, ya saya sangat apa menginginkan ya support ini ditembus. Karena kalau ditembus, konfirmasinya bagus, CSM jadinya nanti. Di H4 pun ekstrim sell ini akan dimatikan. Karena bisa jadi ini nanti continue. Karena di D1 ini kalau misalkan turun, bisa aja nanti dia menuju ke low BB ini di 1809. Ataupun kalau kita bulatkan 1800. Hanya ini sekarang memang di 1809 area low BB. Ya. Artinya kalau misalkan turun nanti bisa sampai sini. Gitu. Nah, untuk weekly saya rasa penutupan ini kan masih bullish ya. Weekly-nya masih momentum ya. Hanya kalau misalkan dia close di bawah MA50 nih, si apa namanya? Kalau close di bawah MA50 ada kemungkinan nanti turun. Tapi kalau misalkan dia break di bawah MA50 nanti sampai sini baru nanti bisa naik kembali. Ya. Kalau misalkan tembus di bawah mid BB ataupun di bawah MA50. Close di bawah ini dia akan turun. Tapi kalau misalkan close-nya di atas MA50, di atas mid BB, dia akan naik kembali. Lebih tinggi karena ini momentum. Ini momentum. Ini momentum daripada weekly. Bayangin, momentum daripada weekly. Kalau misalkan momentum daripada weekly, naiknya juga ketika MA5 10 low bertemu di candle kedua, candle ke-1, candle mungkin minggu depannya bisa aja nanti di sini naik, nanti lebih tinggi. Gitu. Karena ini weekly. Jadi weekly itu seperti ini. Ini CSM, ya. CSM turun, turun, turun. Pertemuan MA510 low seperti pada saat sekarang ini bertemu. Nah, dia turun dulu ke bawah sedikit baru naik 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tahun. 12 minggu naik ya. Ini kita main di weekly. Gitu. Saya cek di... Tapi kalau misalkan cek di monthly, ini ada CS, ada extreme sell. Ini extreme sell, terlihat jelas. Ini TP wajib. Bisa saja ini MHP ataupun market hilang volume karena tidak menembus area high daripada monthly. Ya, dia tidak menembus area high daripada monthly. Makanya ini untuk jangka panjang seperti yang tadi saya sebutkan, bisa saja ini nanti turun lebih rendah ya kalau melihat monthly. Tapi kalau misalkan melihat weekly, ini masih CSM, hanya diperlukan konfirmasi penembusan MA50 dan MIBB. Jadi seperti ini. Ini dia candle yang ini, dia tembus MA510 dan tembus di MIBB. Ya. Makanya begitu ada konfirmasi ini memang dia naik dulu, tapi turun. Kemudian gini. Ya. Nah, nanti ini MA50 ini sangat-sangat akan menjadi suatu keputusan. Ya, apakah dia nanti close di bawah
MA 50 eksponensial, apalagi kalau misalkan dia close di bawah mean BB, nah seperti ini, low BB, ya, pertemuan MA langsung turun. Kenyang ini ya kalau kita lihat weekly. Makanya kita tunggu dulu ada konfirmasi apa ya. Yang jelas ini sekarang masih weekly masih momentum, dan ini di D1 juga masih belum ada pertemuan MA 5 dan 10 daripada D1. Ya, ikuti terus live streamingnya. Insya Allah nanti saya akan cek lagi jam 7 malam. Jam 7 malam untuk sesi Amerika. Ya, oke. Salam sukses untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.